Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, karena yang mengundang kenikmatan berikutnya adalah rasa syukur. Keluhan itu nggak menyelesaikan masalah. Curhatan-curhatan nggak jelas pun seringkali nggak menyelesaikan masalah. Tapi yang jelas-jelas menyelesaikan masalah adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku tersebut. Oleh karena itu, marilah kita menjaga rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala, khususnya ketika kita kembali dipertemukan dengan ilmu, dipertemukan dengan firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bertemu dengan ilmu dan hidup bersama ilmu itu adalah kenikmatan, karena ilmu itu memiliki rasa nikmat, ladzatul ilm kata para ulama. Tapi harus dituntut dengan keikhlasan dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmulah yang membantu kita mengurai berbagai macam masalah-masalah kehidupan kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Khadir ke Nabi Musa alaihi wassalam, yang Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi ayat 68, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda nggak tahu ilmu dari masalah Anda. Jadi nggak mungkin kita bisa sabar sedangkan kita nggak tahu ilmunya. Maka mempelajari ilmu khususnya dari kitab-kitab yang memang sudah diakui oleh para ulama dan terbukti memberikan hidayah irsyad kepada jutaan orang, bahkan mungkin miliaran orang, itu hal yang tidak boleh dilalaikan. Dan salah satu kitab tersebut adalah Riyadhus Shalihin, karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, bersyukurlah ketika kita kembali berjumpa dengan Al-Imam An-Nawawi melalui karya beliau Riyadhus Shalihin. Dan semoga sebagaimana namanya, kita bisa hidup di tamannya orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, kita masih bersama bab tentang amanah, menunaikan amanah. Dan kemarin kita sudah menjelaskan bahwa manusia itu nggak bisa mengelak dari amanah secara mutlak. Manusia itu nggak bisa mengelak dari amanah karena hidupnya berpindah dari satu amanah ke amanah yang lain. Yang bisa dilakukan manusia adalah menghadapi amanah itu dengan ilmu dan keadilan, ilmu dan objektivitas, sehingga dia bisa menunaikan amanah tersebut. Lalu manusia juga bisa memilih. Jadi ada beberapa atau ada sebagian amanah itu yang bisa dipilih, gitu loh. Kita ditawarkan sebuah posisi, kita bisa milih diambil apa enggak, gitu loh.
kita ditawarkan sebuah project, kita bisa milih diambil atau enggak. Jadi ada amanat yang nggak bisa dipilih, harus dijalani gitu ya. Misalnya kita dilahirkan oleh orang tua yang nggak baik gitu loh, itu kan nggak bisa dipilih. Ya udah jalanin aja amanatnya. Lalu kita dilahirkan di keluarga yang broken home, itu kan nggak bisa dipilih. Tapi tetap kita harus menjalankan amanat. Kita hidup bersama kakak kita yang nggak pernah perhatiin kita, yang nggak pernah perhatiin kita, ngarahin kita, lalu nggak pernah ngelindungin kita, baik kita anak laki-laki maupun apalagi kita anak perempuan. Tapi tetap kita harus menjalankan amanah, harus silaturahim dijaga. Atau kita punya adik-adik yang nyusahin terus gitu loh, nanti dia buat dibandel, kita yang harus ngadepin orang-orang, dia buat onar, kita yang harus ngadepin. Ya udah jalanin aja amanat. Tapi ada amanat yang kita bisa pilih, seperti tadi kita ditawarin sebuah project, jalankan. Atau kita nggak jalan, atau kita pilih yang lain. Oh mohon maaf saya nggak bisa. Kita ditawarkan sebuah posisi, kita milih. Tapi intinya adalah, sekali lagi, begitu kita berhadapan dengan amanah, maka kuncinya adalah ilmu dan keadilan. Ilmu dan keadilan. Dan masalahnya adalah banyak di antara kita zuluman jahula, kata Allah SWT. Dan itu tabiat. Dan itu harus dilawan. Harus dilawan. Zuluman jahula itu harus dilawan. Jadi kira-kira itulah yang simpul atau diantara kesimpulan surat Al-Ahzab ayat 72. Sekali lagi, memang tabiat manusia atau garis hidup manusia adalah mengemban amanat, memikul amanat. Itu sudah jelas. Ada amanat yang nggak bisa dipilih, ada amanat yang bisa kita pilih. Dan apapun itu, hadapi dengan ilmu dan keadilan, ilmu dan keadilan, ilmu dan keadilan, ilmu dan keadilan. Makanya karena amanat kita setiap hari, ilmu kita tuh harus di backup setiap hari juga, gitu loh. Tapi tentu saja porsi beda-beda ya. Karena amanat kita nih tiap hari pasti ada amanat. Tiap hari kita harus mengerjakan dan menjaga amanat, memikul amanat. Maka kalau ilmu kita nggak nambah-nambah, ya masalah besar gitu loh. Dan hati-hati dengan khianat, hati-hati dengan khianat. Jadi itu yang perlu kita tanamkan, dan hadapi amanat-amanat tersebut dengan minta pertolongan kepada Allah, minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa punya ilmu dan kita bisa bersikap adil. Ilmu dan keadilan, ilmu dan objektivitas. Selalu bermain dengan itu. Seorang mukmin harus selalu menjaga ilmunya dan sifat adilnya, ilmunya dan objektivitasnya. Karena dengan demikian dia bisa menjaga dirinya sehingga tidak berkhianat, berkhianat. Itu yang perlu kita tanamkan, hadirin Allah muliakan. Jamaah yang Allah muliakan, kita masuk ke hadits Abu Hurairah, hadits yang sangat terkenal. Kayaknya kita udah tahu hadis ini dari SD deh, tapi walaupun tergantung SD di mana kan gitu ya. Tapi intinya secara umum ini hadits sangat populer, sangat ramah dan tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Dan kita akan baca bersama-sama. Hadirin Allah muliakan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan hadis pertama, itu hadis Abu Hurairah. Beliau, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan seluruh kaum muslimin yang ada, dan semoga Allah merahmati kita semua, amin ya rabbal alamin.
Beliau menyampaikan rahimallahu rahmatan wasi'ah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Hurairah, semoga Allah senantiasa meridhai beliau. Semoga Allah senantiasa meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalath, tanda orang munafik itu ada 3. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzab, jika berbicara maka dia berbohong. Jadi ketika dia bicara maka dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf, dan apabila dia berjanji dia ingkari. Kalau dia berjanji maka dia ingkari. Lalu Nabi SAW melanjutkan, wa idza tumina khan, dan apabila dia dipercaya, diberikan amanat, maka dia berkhianat. Jadi ketika dia diberikan amanat, maka dia berkhianat. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, jika dia diberikan amanat maka dia berkhianat. Hadirin Allah muliakan, inilah hadis yang sering banget kita dengar. Ayatul munafiki thalath, tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Jika dia berbicara maka dia berdusta, lalu ketika dia berjanji dia ingkari, dan ketika dia diberikan amanat maka dia khianat. Jamaah yang Allah muliakan, hadis ini memberikan peringatan yang sangat keras dan tegas bagi kita. Karena kita tahu bahwa manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama orang-orang beriman, yang kedua orang-orang yang kafir, yang ketiga orang-orang yang munafik. Dan yang paling tentu saja opsi yang terbaik dan yang baik adalah orang-orang beriman. Dan yang paling parah adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Dan orang munafik adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan memperlihatkan keimanan. Atau kalau bisa kita bahas yang lebih detail, bahwa orang munafik itu atau nifak itu terbagi menjadi 2. Yang pertama nifak i'tiqadi, nifak keyakinan. Dan nifak keyakinan adalah itu tadi, orang yang nggak beriman tapi memperlihatkan seolah-olah dia beriman. I'tiqad itu keyakinan, akidah. Jadi nifaknya akidah. Akidahnya nggak beriman tapi memperlihatkan seolah-olah dia beriman. Dan mereka sebenarnya orang-orang kafir tapi memakai jubah keimanan, memakai
atribut keimanan, tapi pada hakikatnya mereka nggak beriman. Pada hakikatnya mereka nggak beriman, sama sekali nggak beriman. Dan mereka lah orang munafik di kota Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kerjanya buat masalah terus, dan itu ujian tersendiri bagi Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan mereka lah yang diancam oleh Allah akan ditaruh di keraknya neraka, di dasarnya neraka, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 145 ketika Allah berfirman, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafikin itu berada di dasarnya neraka, walan tajida lahum nasira, dan engkau tidak akan melihat ada penolong bagi mereka. Mereka nggak punya penolong sama sekali, nggak ada yang bisa nolong mereka. Karena mereka memang nggak beriman dari awal, dan memang nggak beriman sama sekali, cuma menampilkan. Kenapa mereka ditaruh di tempat yang paling bawah? Karena mereka lebih buruk daripada orang-orang kafir yang lain. Karena kalau yang lain itu fair, nggak beriman bilang depan belakang nggak beriman, tapi mereka enggak, mereka bermain. Mereka bermain seolah-olah teman padahal musuh, dan itu kan yang lebih berbahaya. Karena kan makanya sebanyak orang mengistilahkan kan musuh yang paling berbahaya kan musuh yang ngumpet di selimut kan, musuh dalam selimut itu. Nah, itulah nifak i'tiqadi, nifak keyakinan. Yang kedua nifak amali. Yang kedua nifak amali. Nifak amali itu adalah orang-orang yang perbuatannya seperti orang munafik yang i'tiqadi, tapi belum tentu dia seperti itu. Jadi nifaknya itu di amalan gitu loh. Secara amalan kok ada kemiripan ya, ada kesamaan dengan orang munafik yang i'tiqadi, makanya dinamakan nifak amali. Dan nifak amali ini bisa jadi benar-benar munafik i'tiqadi atau bisa jadi seorang muslim yang mengerjakan perbuatan-perbuatan orang munafik i'tiqadi itu. Jadi dia masih muslim, dia beriman, tapi itu tadi, kalau bicara berbohong, kalau dikasih amanat khianat, kok sama ya gitu loh. Jadi nifak amali. Nifak amali. Jadi nifaknya itu di perbuatan. Dia melakukan perbuatan yang menjadi ciri khas karakter dari orang-orang yang munafik i'tiqadi, munafik yang keyakinan. Nah, di antara amalan-amalan orang munafik itu hadis ini, hadis Abu Hurairah. Tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzab. Jika berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khan. Dan apabila diberikan diberikan amanat, maka dia khianat. Dia khianat. Itu perbuatan-perbuatan orang munafik. Jadi sekali lagi, orang yang bicaranya bohong, maka dia mengerjakan tanda orang munafik. Apakah dia orang munafik? Belum tentu. Tapi
kalau mau dikatakan berarti dia orang munafik yang amali, mengerjakan salah satu amalannya orang munafik, itu maksudnya. Karena kita hati-hati dalam menjudge orang atau memvonis orang. Orang yang punya ilmu sangat berhati-hati berbicara tentang orang lain, apalagi mengatakan orang lain munafik. Karena mengatakan orang lain munafik secara syar'i berarti mengatakan dia nggak beriman. Kalau maksudnya i'tiqadi. Oleh karena itu hadirin, itu yang perlu kita camkan. Maka kita harus hati-hati karena tiga perbuatan ini adalah perbuatan orang munafik yang diancam fidarkil asfali minan nar. Dalam surat An-Nisa tadi, fidarkil asfali minan nar, di dasarnya neraka, dan tidak ada penolong bagi mereka. Walan tajida lahum nasira, walan tajida lahum nasira, nggak ada penolong. Nggak ada penolong. Hadirin Allah muliakan, poin yang berikutnya tanda yang pertama adalah idza haddatsa kadzaba, jika berbicara maka dia berbohong. Dan ini core-nya orang-orang munafik. Kebohongan adalah inti dari kemunafikan, atau salah satu karakter dasar orang-orang munafik. Dan kita sudah bahas secara khusus dalam bab kejujuran. Intinya adalah hati-hati ketika berbicara. Dan Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berbicara yang baik atau diam. Dan hadirin Allah muliakan, kaidah asalnya selalu camkan kata Nabi SAW, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran akan membawa kita kepada berbagai macam kebaikan, dan kebaikan-kebaikan tersebut akan membawa kita masuk surga. Dan sebaliknya Nabi kita SAW bersabda, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya kebohongan itu akan membawa kita kepada kefajiran, dosa-dosa berikutnya, kemaksiatan berikutnya, lalu kebohongan yang berikutnya, dan kefajiran itu akan menyeret kita masuk ke dalam api neraka. Ingat, begitu seseorang berbohong, maka dia harus mempersiapkan kebohongan yang kedua. Lalu ketika itu orang berbohong yang kedua, dia harus persiapkan kebohongan yang ketiga. Kalau dia berbohong lagi, dia harus persiapkan kebohongan yang keempat, kelima, keenam. Karena innal kadhib yahdi ilal fujur. Kebohongan itu selalu bawa kita kepada dosa. Jadi orang yang bohong, dia harus sadar bahwa polanya, patternnya itu nggak sekali gitu loh. Dia harus siapkan kebohongan yang berikutnya, gitu. Itu secara umum demikian, gitu loh. Secara umum demikian, gitu. Dan terus demikian, gitu. Dan harus rapi, gitu loh. Jadi kalau dia udah sampai titik ini kebohongan yang ke-50, maka kebohongan yang ke-50 itu harus selaras dengan yang 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 3 terus sampai 5, 4, 3, 2, 1. Nah itu. Jadi orang tuh hafalannya bagus-bagus gitu loh, dalam tanda kutip, kalau nggak keberantakan semuanya. Dan kalau dia selamat dari manusia, dia nggak selamat dari Allah. Dan soal demikian, makanya kan kebongkar, karena susah selaras itu, dan jelas dosa nggak berkah, dosa dan nggak berkah. Gitu.
kita datang ke rumah teman kita di jam makan siang, ternyata makanannya nggak enak gitu loh. Kita alergi seafood, dikasih seafood sama dia, aduh nggak enak, nolak. Mas makan. Enggak, aku udah makan. Udah makan kan baru setengah 12. Ya biasa aku makan lebih cepat biasanya. Bohong lagi. Jadi sebenarnya dia belum makan, tapi dia bilang dia udah makan. Dikejar lagi, kan baru jam setengah 12. Ya aku biasa sih makan sebelum jam 11. Padahal dia nggak pernah makan jam 11. Bohong lagi. Tadi kejar lagi. Tadi makan apa mas? Kenal lagi nih. Biasa jam kalau apa brunch begitu kan ya. Ya tadi aku makan bubur. Bubur. Enak gak? Kenal lagi. Terus bubur yang mana biasa favorit? Tadi. Bohong lagi. Bohong terus. Dia nggak selesai tuh bohongnya. Oleh karena itu sekali lagi, hati-hati dengan ini, karena ini adalah tanda orang munafik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam, berkata jujur atau diam. Dan orang-orang yang berbicara dengan bohong itu hidupnya berantakan, hadirin. Hidupnya berantakan. Karena Allah nggak perbaiki kehidupannya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah ucapan yang benar, ucapan yang jujur, qawlan sadida. Hasilnya apa? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Allah akan perbaiki perbuatan-perbuatan kalian. Allah akan perbaiki aktivitas kalian. Bertakwalah kepada Allah dan ucaplah kalimat yang jujur, Allah akan perbaiki. Jadi hati-hati dengan kebohongan. Yang kedua, hadirin sekalian, wa idza wa'ada akhlaf. Dan apabila dia berjanji, dia ingkari. Apabila dia berjanji, maka dia ingkari. Hadirin yang semoga Allah muliakan, hati-hati dengan janji. Namun masalah janji ini perlu didudukkan, dan karena ini bab amanah, mungkin nanti ketika kita masuk ke pembahasannya, kita akan dudukkan tentang masalah janji, karena harus diperinci. Masalah janji ini harus diperinci, dan ada pembahasan cukup panjang para ulama dalam masalah memenuhi janji. Tapi pada dasarnya, sekali lagi, salah satu sifat terpuji adalah menjaga janji kita. Makanya Allah berfirman, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dalam surat Al-Baqarah 177. Mereka adalah orang yang menunaikan, atau mereka adalah orang yang menepati perjanjian mereka jika mereka berjanji. Lalu Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah perjanjian kalian. Penuhilah perjanjian kalian. Tepatilah perjanjian-perjanjian kalian. Ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Aufu bil uqud. Jadi komitlah dengan perjanjian kalian. Adapun orang munafik adalah orang-orang yang berjanji lalu dia ingkari, dia permainkan. Hati-hati dengan janji. Untuk lebih dalam, kita butuh waktu untuk menjelaskan masalah ini. Bismillah ta'ala. Adapun yang ketiga, wa idza tumina khan. Ini poin kita. Dan apabila dia dikasih amanat, maka dia khianati. Kalau dikasih amanat, maka dia khianati. Jadi mengkhianati amanat adalah perbuatan munafik,
ciri khasnya orang-orang munafik. Ciri khasnya orang-orang munafik. Ini hal yang perlu kita tanamkan bersama, dan ini adalah karakter yang bertolak belakang dengan orang-orang yang beriman, yang bertolak belakang dengan sifat-sifat orang-orang yang beriman. Dan itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat Al-Mu'minun. Di awal-awal surat itu kan Allah jelaskan tentang sifat-sifat orang-orang beriman. Apa yang Allah firmankan di ayat ke-8, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menjaga amanat-amanat yang dipikulnya dan janji-janji mereka. Al-Mu'min 8. Jadi orang-orang beriman adalah orang-orang yang senantiasa menjaga amanat dan janji mereka. Dijaga. Jadi mereka jaga amanat mereka. Itulah orang-orang yang beriman. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, sekali lagi sifat orang beriman itu menjaga amanat, dan sifat orang munafik adalah khianat. Sangat bertolak belakang, 180 derajat berbeda. 180 derajat berbeda. Oleh karena itu perlu kita tanamkan hal ini. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, itu beliau pernah mengatakan begini, la tagurruni salatu mri'in wala saumuhu. Salatnya seseorang dan puasanya seseorang itu tidak mengecohku. Man sya'a shama, man sya'a shalla. Barang siapa yang ingin puasa sunnah, silakan puasa sunnah. Dan siapa yang ingin salat sunnah, silakan salat sunnah. La dina liman la amanatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak amanat. Tidak ada agama bagi yang tidak amanat. Jadi maksud Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, orang itu belum saya nilai baik hanya sebatas saya lihat atau saya dengar dia rajin salat sunnah atau dia rajin puasa sunnah. Bagi saya itu belum menunjukkan apapun, kata Umar bin Khattab. Maka silakan dia salat sunnah dan silakan dia puasa sunnah. Penilaian baru terlihat kalau dia jaga amanat. Itu maksud Umar bin Khattab. Jadi kalau kita pengen tahu ini orang baik atau buruk, kasih dia amanat. Terus kita lihat apakah dia tunaikan apa enggak. Dia tunaikan atau tidak. Dan maksud salat dan puasa di sini maksudnya salat puasa sunnah yang terlihat secara zahir, itu maksudnya. Karena kalau salatnya zahir dan batinnya bagus, maka jelas inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan pasti dia akan amanat, ya hablum minan nas. Tapi kan secara kasat makanya untuk menilai sholatnya bagus atau enggak, puasanya benar atau enggak secara zahir dan batin, lihat aja sikap dia dalam aktivitasnya. Kalau sikap dia dalam aktivitas jaga amanat, ya hablum minan nas, maka amanat yang bernama sholat dan puasa itu pun juga baik. Atau itu menunjukkan bahwa sholat dan puasanya benar gitu, secara zahir maupun batin. Tapi kalau ini berantakan, berarti ada masalah dengan sholat dan puasanya. Gitu aja. Adapun sebatas sholat dan puasa ini belum menentukan apapun bagi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, karena sholat yang berkualitas, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan salah satu perbuatan mungkar adalah khianat. Jadi begitu dia khianat, maka ini menunjukkan sholatnya bermasalah. Walaupun rawatibnya nggak pernah bolong, walaupun duhanya bagus, tapi ada sesuatu nih. Kenapa?
Kalau duanya benar-benar berkualitas, bukan hanya kuantitas, pasti dia jaga amanah. Itu hal yang penting. Hati-hati dengan ini. Hati-hati dengan ini. Menjaga amanah itu penting. Menjaga amanah itu penting. Menjaga amanah itu penting. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, Abu Hurairah pernah menyampaikan bahwa awalu ma yurfa min hadhil ummah al-haya wal amanah. Yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah rasa malu dan sifat amanah. Fasaluhallaha, maka mintalah dua hal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta kepada Allah. Itu disampaikan, dibawakan oleh Al-Kharaiti. Jadi yang pertama kali kata Abu Hurairah diangkat dari umat ini itu rasa malu. Rasa malu yang mencegah kita dari maksiat. Dan terbukti banyak orang sekarang kita krisis rasa malu juga kan hadirin. Jadi benar kata Abu Hurairah, yang pertama kali diangkat dari umat ini itu rasa malu dan sifat amanah. Sifat amanah. Jadi hati-hati dengan hal ini. Makanya jamaah sekalian, kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Sulaiman, ketika Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah tanda orang munafik itu ada 3. Tadi jika bicara dia berbohong, kalau dia janji dia ingkari, dan jika dikasih amanat dia khianati. Maka ada 2 pesan besar dari hadis ini kata para ulama. Ada 2 pesan besar. Pesan yang pertama adalah peringatan terhadap sifat-sifat tersebut. Jadi peringatan dari Nabi SAW jangan sampai terjatuh dalam 3 sifat ini. Artinya kalau bicara yang jujur, kalau janji ditepati, kalau dikasih amanat ditunaikan. Jadi peringatan terhadap 3 hal buruk ini, dan ini tanda-tanda kemunafikan. Pesan yang kedua kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Sulaiman, ini adalah warning, peringatan untuk berhati-hati dengan orang yang punya sifat seperti ini. Jadi ini peringatan kepada sifatnya, dan ini peringatan kepada orang yang punya sifat tersebut. Jadi kalau udah ngelihat nih orang nih bohong nih, ini orang janjinya nggak ini orang tuh dikasih amanat khianat, kawalat. Itu kata para ulama, linahdhar man yattasif bi hadhihi sifat. Hendaknya Nabi sampaikan ini agar kita berhati-hati dengan orang yang punya sifat seperti ini. Kenapa demikian? Mari kita simak. Wa na'lamu annahu munafiqun yakhda'una wa yal'abu bina. Karena dia punya sifat-sifat munafik, dan kalau orang punya sifat ini maka dia akan menipu kita dan mempermainkan kita. Jadi kalau kita ada orang berusaha dekat sama kita dan dia punya 3 sifat ini, maka nanti dia akan menipu kita dan mempermainkan kita. Jadi kalau Anda terima, ya Anda siap-siap aja dipermainkan gitu loh. Anda biarkan dia dekat sama Anda, maka Anda siap-siap aja dipermainkan. Karena begitulah permainan orang-orang munafik. Orang munafik kan di zaman itu selalu begitu. Nanti buat ulah lah, buat segini. Hati-hati dengan orang itu. Makanya kata para ulama, kalau ketemu orang ini itu dan dia bicara, fala nathiqu bi wala na'tabid alaihi fi syai'. Kalau dia bicara aja dipercaya. Dan jangan kasih amanat ke orang itu. Karena dia munafik secara amalan. Jadi kalau enggak apa-apa, ya udah tanggung aja resikonya, dipermainkan dia, dibohongin, ditipu, dimanfaatin, dan seterusnya. Makanya lihat Nabi SAW. Nabi SAW
itu beliau nggak mengusir orang munafik dari Madinah. Beliau berkomunikasi dengan mereka, tapi beliau tahu jarak aman antara beliau dengan orang-orang munafik. Beliau tidak memberikan hal-hal penting kepada mereka. Karena kalau mereka bicara, beliau nggak dengar. Dan sangat menarik bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan mereka. Sampai-sampai ada ada risalah takmiliyah, tesis S2 tentang bagaimana sikap Nabi SAW menghadapi munafik. Ada tesis S2 tentang masalah dan sangat menarik. Dan bukan hanya menarik, yaitu kaya akan ilmu bagaimana menyikapi orang. Jadi saking mahalnya sikap seperti itu sampai ada tesis S2 tentang masalah ini. Dan itu yang saya ketahui, pasti banyak yang karya-karya lain yang saya tidak ketahui. Ini menunjukkan bahwa harus ada sikap khusus gitu loh. Ngadepin orang-orang kayak gitu tuh nggak bisa polos, nggak bisa lugu-lugu, nggak bisa ini. Dan Nabi SAW itu tahu bagaimana menyikapi orang, tapi tetap elegan, tetap santun, tetap bijak gitu, nggak kasar. Nabi kan SAW nggak kasar sama orang-orang munafik, nggak diusir, nggak diperangi. Tapi mereka nggak bisa menembus gitu loh. Dan nggak bisa melewati jarak yang sudah dipakemkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati dengan itu. Jadi untuk kita jangan terjatuh ke dalam sifat-sifat itu. Lalu juga hati-hati dengan orang yang punya sifat-sifat itu. Jadi double. Kita jangan melakukan sifat-sifat itu, dan hati-hati dengan orang yang punya sifat-sifat itu. Karena dia akan permainkan kita, dia akan menipu kita, dan akan ada banyak hal-hal lain dalam hal tersebut. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, seorang mukmin yang sejati adalah mukmin yang berusaha jujur, berusaha menjaga janji, dan berusaha menjaga amanat. Dan kalau khilaf, siapa yang nggak pernah khilaf? Segera istighfar dan taubat kepada Allah. Istighfar dan taubat kepada Allah. Dan akuin aja salah. Akuin aja salah. Kalau ada tugas yang nggak kita khilaf, akhirnya ada tugas dan tanggung jawab yang miss dan nggak udah bilang aja salah. Udah siap salah aja, udah siap salah. Dan alasan A, alasan B. Jadi sering kali ya kita terjebak sama syaitan. Awalnya tuh kita jatuh salah, nggak amanat atau kurang amanat. Tapi gara-gara kita hobinya cari alasan, akhirnya kita terjatuh di dua sisi. Yang pertama nggak amanat, yang ketiga bohong, gitu loh. Jadi dua-duanya adalah sifat orang munafik. Jadi yang pertama nggak amanat, terus kita kenapa kerjanya gini? Iya habis gini bos segala macam, nanti kayak padahal nggak begitu. Berarti kena bohong lagi. Coba kalau kita iya saya salah, saya lalai, kayaknya saya kurang minta pertolongan sama Allah, nggak ada alasan, udah clear, udah satu salah. Dan semoga kita bukan orang munafik yang keyakinan hanya ada satu mirip sama mereka aja dan segera hapus dengan taubat. Tapi kalau itu terus ngerjain lagi dua, repot hadirin. Dan ini hal yang penting. Dan ini modal berharga. Amanah itu modal berharga dalam kehidupan. Jadi bukan hanya membuat Allah ridho sama kita, bukan hanya menjaga iman kita, dan itu paling penting, tapi juga modal berharga dalam kehidupan kita. Bahkan kata para ulama, kata Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, man lam yakun lahu ra'su malin falyattakhidhil amanata ra'sa malihi. Barang siapa nggak punya modal, nggak punya kapital,
maka jadikanlah amanat sebagai modal dia. Jadi kalau Anda nggak punya uang, Anda nggak punya aset, nggak punya properti, nggak punya fulus, nggak punya skill misalnya yang spesial dan lain sebagainya, maka jadikanlah amanat sebagai modal dan kapital Anda. Insya Allah bisa. Allah kan kasih keberkahan nih. Jadi amanat aja udah, pokoknya kita amanat. Dan ada banyak orang demikian kok. Ada banyak orang yang bisa sampai posisi yang nyaman gitu ya, yang nyaman. Itu bukan karena skillnya. Skillnya biasa banget, bahkan kurang. Tapi karena amanatnya. Akhirnya dia dipercaya sama bos nomor satunya. Ya udah, jadi tangan kanan deh. Dan dikasih komplimen yang bagus, dikasih salary yang bagus, dan udah nggak hitung-hitungan bosnya, karena percaya. Dan karena banyak orang-orang besar tuh tahu bahwa semakin tinggi seseorang tuh semakin susah punya orang-orang dekat yang amanat. Illa man rahimah rabbuh. Orang-orang yang punya kepentingan dan orang-orang oportunis itu akan merapat. Nah ketika dia lihat orang ini amanat, tuh udah ditarik sama dia. Dia yang dipercaya. Padahal skillnya jauh di bawah, nggak punya apa-apa juga, nggak punya uang, nggak punya segala macam, biasa banget, tapi amanat. Oh bosnya bilang ya udah yaudah, lu ikut gue nih. Adapun yang lain bisa gue hire gitu. Kalau gue butuh skill A, skill B, gue bisa cari di sana, cari di sini. Tapi nyari orang yang benar-benar jadi tangan kanan yang ngatur semuanya, bahkan saya tuh tenang taruh uang ke dia, cuman ini orang, yang lain saya nggak tenang. Tapi skillnya nggak oke, nggak apa-apa lah, skill bisa di backup sama yang lain. Tapi hal-hal yang paling prinsip, paling privacy, paling ini orang yang megang, itu banyak banget di lapangan. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama. Sufyan bin Uyainah, kalau nggak punya modal, nggak punya uang, nggak punya ini, jadikan amanat sebagai modal Anda, nanti Allah kasih keberkahan. Saya tahu ada beberapa orang itu diterima di sebuah perusahaan atau di sebuah proyek yang menarik karena ketika wawancara udah tes terakhir, tes wawancara, itu jawabannya saya tidak tahu gitu. Justru yang bilang tahu nggak ada yang lulus, karena yang bilang tahu bohong dan nggak amanat. Jadi yang keterima tuh yang bilang saya nggak tahu, keterima deh gitu. Ketika ditanya, saya butuh orang yang jujur dan amanat. Artinya bukan berarti kalau dia tahu dia bilang nggak tahu biar masuk, ya enggak. Tapi ya susah kan bilang saya nggak tahu ketika kita nggak tahu, nggak mudah. Apalagi di posisi-posisi penting, posisi besar. Tapi yang keterima itu yang bilang saya nggak tahu. Ada yang bilang saya tahu, terus muter-muter, ya coba gini, dan akhirnya terbukti dia itu nggak tahu, nggak keterima. Dan ketika yang uji itu ditanya, kok bisa sih Anda terima? Orang bilang nggak tahu, ini posisi penting kata dia, saya butuh orang jujur. Adapun skill yang turun kita bisa kita bisa asah, kita bisa sekolahkan dia, kita bisa suruh dia ikut course A, course B dan seterusnya. Tapi saya butuh orang yang memang karakternya jujur.
Itu. Makanya benar kata Sufyan Ats-Tsauri. Makanya kan orang mukmin kan ditolong sama Allah, gitu aja. Dan salah satu karakter orang mukmin itu amanah. Nanti Allah tolong. Gitu loh. Padahal orang itu ketika bilang nggak tahu udah pesimis sudah. Gimana tadi? Jawab apa? Pertanyaannya saya nggak tahu. Terus lu jawab apa? Ya gue bilang aja gue nggak tahu. Hah, lu bilang nggak tahu? Iya, karena emang gue nggak tahu. Nggak kasih jawaban diplomasi, enggak. Saya bilang saya nggak tahu. Pas pengumuman dia yang keterima. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan solusi dari arah yang tidak ia duga-duga. Itu hal yang menarik hadirin. Semoga bermanfaat, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga kita dijaga oleh Allah dari sifat ini dan orang-orang yang punya sifat ini. Dan semoga Allah memperbaiki sifat-sifat kita dan memperbaiki kualitas iman kita. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk beristighfar dan bertobat jika kita terjatuh ke dalam sifat-sifat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.